Keesokan harinya, Denver terbangun dari tidurnya. Ia merasa sangat pusing, tapi dia tetap memaksa untuk pergi bekerja. Denver menuruni tangga dan berakhir di meja makan. Di sana sudah ada Arabella yang menekuk wajahnya. "Hei, ada apa dengan istri kecilku?" tanya Denver. "Kenapa Om usir Bella kemarin? Apa karena Bella udah ngelanggar omongan Om Denver buat gak pergi ke klub?" "Kamu salah, aku tak pernah marah padamu. Hanya dia takut tak bisa mengendalikan nafsunya saat dibawa obat perangsang Bella," lanjut Jonathan yang tiba-tiba datang. "Jonathan benar, aku tak bermaksud mengusirmu kemarin. Aku tak ingin menyakitimu, Bel," terang Denver. Mendengar perkataan Denver, Arabella merasa tersentuh karena Denver rela tersiksa kemarin daripada menyakiti dirinya. Ia pun berjalan ke arah Denver dan memeluknya. "Makasih ya, Om." "Oke, Arabella, sepertinya kamu harus pergi sekolah. Jika tidak, kamu akan terlambat." "Oke." Sebelum mereka pergi, tiba-tiba seorang pelayan menghampiri mereka. "Maaf Nyonya, ada yang mencari Nyonya di depan," ujarnya. "Siapa?" "Temui saja, mungkin dia sahabatmu," ucap Denver. Arabella pun berjalan ke arah pintu mansion. Ia membeku melihat seseorang yang dimaksud oleh pelayan tadi. Seorang pria bertubuh tegap berdiri membelakanginya. "Julian," panggil Arabella. "Selamat pagi Tuan Putri, bareng yuk." "Dari mana lo tahu kalau gue tinggal di sini?" tanya Arabella seraya mengerutkan dahinya bingung. "Sebenarnya gue cari tahu sendiri sih, soalnya gue pernah ngikutin lo sampai sini." "Apa? Sorry, lo mau kan berangkat sama gue?" Di tengah perbincangan mereka, supir Arabella pun datang. "Mari Nyonya, saya antar." "Gak usah Pak, Nyonya Bapak mau diantar sama saya." "Tapi..." "Tak apa ya Pak," ujar Arabella. Karena merasa keinginannya mendapat persetujuan Arabella, Julian pun menarik tangan Arabella dan menghidupkan motornya. Arabella pun menaikinya. Mereka pun pergi. Di balkon, Denver menggenggam erat tangannya sampai memperlihatkan kuku-kuku jarinya. Ia mengeraskan rahangnya melihat istrinya bersama dengan pria itu lagi. "Julian Ziyi, tunggu saja apa yang akan aku lakukan padamu," gumam Denver. Arabella hanya diam di perjalanan, berbeda dengan Julian yang selalu saja menggodanya. Ia memikirkan bagaimana reaksi Denver saat melihatnya dijemput oleh Julian. Ia harus memilih sekarang. Karena terlalu larut dengan pikirannya, Arabella tak sadar kalau sekarang ia sudah sampai. "Bel, ayo masuk, lo bengong terus sih, ada apa?" "Gue gak apa-apa kok." "Lo tahu Bel, ada satu lagu yang benar-benar mencerminkan situasi kita sekarang." "Lagu apa?" ujar Arabella. "Cinta Pertama. Lo tahu nggak lagu itu?" "Iya, gue tahu." "Gue harap kita bisa kayak lagu itu, happy ending di mana lo juga mau usaha buat sama-sama berjuang sama gue," ujar Julian. "Julian, gue mohon sama lo jangan kayak gini ya," ujar Arabella. "Kenapa?" "Ya karena gue nggak mau suami gue mikir yang enggak tentang kita." "Ya udah, kita sembunyi-sembunyi aja Bel. Jadi kan kita tetap ada hubungan selama suami lo nggak tahu." "Lo gila ya Julian, nggak mungkin gue ngelakuin itu. Suami gue udah baik banget selama ini sama gue Julian. Tolonglah, lo mau kan ngertiin gue?" "Sorry Bel, gue nggak bisa," ujar Julian meninggalkan Arabella. Arabella memasuki kelasnya dengan pikiran yang kalut. Dia harus bisa membuat Julian mengerti kalau mereka tak bisa bersatu lagi. Hanya itu keputusannya. Arabella duduk di bangkunya dan mulai mendapat teror pertanyaan dari ketiga sahabatnya tentang kejadian kemarin malam. "Dia nggak apa-apa," ujar Arabella dengan singkat. "Bel, gue rasa lo lagi ada masalah ya. Cerita dong sama kita-kita," ucap Cindy. "Gue bingung, kalian tahu kan Julian udah berani datengin mansion gue. Dan parahnya dia batu banget.
Gue udah minta dia buat ngejauhin gue, tapi dianya kayak gitu, ujar Arabella. What? Gila Julian, berani banget dia, komen Aluna. Terus laki lo tahu nggak? Ujar Patricia. Ya itu masalahnya. Gue pernah dikasih tahu sama dia kalau semua yang terjadi di mansion dia bisa terlihat di HP dia. Jadi gue, nggak tahu lah. Mati lo Arabella. Kalau Denver sampai tahu Julian jemput lo, kemungkinannya hanya ada dua. Kalau nggak ngeberhentiin lo nya, pasti dia bakal berhentiin Juliannya, ujar Aluna. Gue udah berusaha ngomong sama Julian, tapi dia gak mau dengerin gue. Gue takut, Bel. Kalau misalnya Denver tahu nih Julian ngejar-ngejar lo terus, bisa aja Denver malah marah dan malah berbuat yang enggak sama Julian, ujar Patricia. Gue juga takutnya gitu, ucap Arabella. Tak lama seorang guru pun datang dan mereka pun kembali fokus untuk belajar. Arabella pulang dengan wajah yang masam, jantungnya berdetak lebih cepat memikirkan bagaimana ia menghadapi Denver. Ia mengangkat sudut bibirnya kala bodyguard Denver membuka pintu mansion untuknya dan seorang pelayan menyambutnya serta membawakan tasnya. "Kemana Tuan?" tanya Arabella. "Tuan ada di ruang kerjanya Nyonya. Sejak tadi siang beliau tidak turun untuk makan siang." "Baiklah, terima kasih." Arabella berjalan menaiki tangga dan berakhir tepat di depan pintu ruang kerja Denver. Dengan ragu, ia memutar knop pintu dan nampaklah Denver yang sedang berkutat dengan berkas-berkasnya. "Om, Bella ganggu nggak?" tanya Arabella dengan pelan. "Tidak, masuklah." Dengan langkah pelan, Arabella melangkah mendekati Denver dan duduk di hadapan suaminya itu. "Om, kenapa nggak makan siang?" "Saya tidak lapar." Arabella membeku di tempatnya saat Denver kembali dengan nada formalnya. "Tadi sebelum Julian kesini, Denver menggunakan aku dan sekarang berganti dengan saya." Arabella merasa kalau Denver sudah melihat kejadian tadi pagi. Ia menelan salivanya dan mencoba berani menyerukan isi hatinya. "Maafin Bella, Om. Bella nggak maksud bikin Om marah. Tapi jujur, Bella juga nggak tahu kalau Julian bakal jemput Bella. Tapi Bella janji, Bella nggak bakalan deketin Julian lagi. Di sekolah juga Bella udah mulai ngejauhin Julian kok. Jadi Om nggak usah khawatir ya." Denver masih dalam mode dinginnya. Walaupun matanya menatap layar laptopnya, tapi ia bisa dengan mudah menebak ekspresi yang Arabella berikan. Penyesalan. Hanya itu yang ia tangkap dari raut wajah Arabella. Denver tetap diam menunggu apa lagi yang akan dibicarakan Arabella. Namun ponselnya berbunyi. Tertera nama ajudannya, Jonathan. "Iya Jonathan, ada apa?" "Bos, sepertinya kamu harus ke Maldives sekarang deh. Karena setelah membakar gudang, nampaknya Felix berusaha untuk membobol sistem kita untuk mengetahui di mana pusat gudang kita. Jika Felix tahu pusat kita di New York, maka dia akan menguasai dunia, bos, karena seluruh aset kita disimpan di sana. Jadi lebih baik kita bicarakan semuanya di Maldives agar Felix mengira kita hanya punya gudang terbesar di Maldives bukan di New York." "Maksudnya, kamu berusaha mengecohnya, Jonathan?" "Iya, bos, hanya itu yang bisa kita lakukan selama kita belum membereskan berdebah itu." "Aku akan menurutimu. Sekarang juga aku akan ke Maldives, siapkan jet pribadiku." 10 menit lagi, bos." "Bagus." Denver menutup teleponnya. Ia berbalik dan mendapati Arabella menatapnya dengan sedih. "Om mau pergi?" "Iya, mungkin sedikit lama, tapi aku akan kembali." "Bella nungguin Om." "Love you, sweetheart," ungkap Denver sembari mencium puncak kepala Arabella. Tak lama setelah kepergian Denver, Arabella keluar dan duduk di sofa ruang tengah. Ia termenung memikirkan cara agar Julian berhenti mengganggunya. Tak lama terdengar suara gaduh dari rooftop mansionnya. Ia mendengar suara sepatu yang berjalan cepat ke arahnya. "Aku akan pergi, kamu jangan berbuat macam-macam ya, Bel." "Berapa lama?" "Entahlah." "Hati-hati ya, Om." "Iya, tunggu aku ya, sayang." "Aku akan selalu menunggumu, suamiku," ujar Arabella menggenggam tangan Denver. "Bye."
Bye, balas Arabella diikuti Denver yang berlalu terburu-buru menaiki tangga. Arabella mengekori Denver dan melihat kepergian suaminya itu dengan jet pribadinya. Ia sempat terkejut saat melihat jet di rooftop mansionnya. Setelah jet itu hilang, ia kembali turun dan memasuki kamarnya, memikirkan apa yang akan terjadi besok pagi hingga ia pun terlelap. Setelah kepergian Denver, ponsel Arabella yang berlogo apel tergigit itu berdering. Ia melihatnya tertera nama Cindy di sana. Ia pun mengangkat panggilan dari sahabatnya itu. Hai, kenapa lo gangguin gue? Bel, lo tahu hari ini Julian ulang tahun. Dia bilang dia udah usaha ngehubungin lo, tapi lo gak ngejawab. Iya, karena gue udah ngeblokir nomor dia. Apa? Sentak Cindy di seberang. Kenapa? Oke, terserah. Sekarang lo siap-siap Gi. Soalnya Julian bilang dia mau jemput lo. Gue gak mau datang, Sin. Ya ngomong sendirilah sama orangnya. Terserah. Di tengah pembicaraan itu, seorang pelayan datang menghampiri Arabella. Nyonya, maaf, ada seseorang di luar, katanya temen Nyonya. Siapa? Pria yang sama seperti tadi pagi, Nyonya. Baiklah, terima kasih. Ujar Arabella diikuti dengan kepergian pelayan itu. Gue bilang juga apa, Julian bakal jemput lo, ujar Cindy. Arabella pun makin kesal dibuatnya. Berisik lo, ujar Arabella menutup panggilan itu. Arabella berjalan dengan kesal menghampiri pintu mansionnya. Ia membukanya dengan kasar, namun niatnya untuk mengusir Julian entah kemana, saat menyadari Julian begitu tampan di hadapannya. Julian dengan jas hitam dan juga dipadukan dengan celana hitamnya begitu mempesona. Ditambah aksesoris yang ditempatkan di dada pria itu menambahkan kesan tampannya. Bel, sebenarnya gue udah usaha ngehubungin lo buat ngajak lo ke ultah gue sekarang. Tapi lo gak pernah ngejawab, jadi gue suruh Cindy buat ngomong sama lo kalau gue mau jemput lo. Gue tahu, Cindy udah ngomong kan. Jadi lo mau kan? Gue, please Bel. Oke, tapi gue gak sampai selesai ya. Iya, gak apa-apa kok. Julian memasuki mobilnya dan kembali ke arah Arabella dengan sebuah tas belanjaan di tangannya. Ia pun menyerahkannya kepada Arabella. Ini, lo pakai dress ini ya, gue sengaja sih kasih ini ke lo soalnya gue yakin lo pasti cantik banget pakai dress ini. Tapi Julian, gue mohon sama lo Bel. Yaudah, oke. Arabella menerima itu dan mempersilahkan Julian duduk di sofanya. Ia pun menaiki tangga untuk ke kamarnya dan mempersiapkan diri. Ia bergegas ke kamar mandi. Setelah itu dengan masih menggunakan bathrobe, ia berjalan mendekati tas yang diberikan Julian. Ia melihatnya dan memakainya. Dress yang diberikan Julian sangat indah dan pas di tubuhnya. Setelah dirasa siap, ia pun berjalan menuruni tangga dan mendekati Julian. Julian merasa namanya dipanggil. Julian pun berdiri dan mendapati Arabella tepat di hadapannya. Ia tersenyum karena dress pilihannya sangat pas di tubuh gadis yang dicintainya. Udah siap? Tanya Julian yang disambut anggukan dari Arabella. Mereka pun meninggalkan mansion Denver dan membelah kota menuju salah satu gedung yang memiliki ballroom yang mewah. Setelah sampai, Arabella dibukakan pintu mobilnya oleh Julian dan Arabella hanya membalasnya dengan senyuman manis. Mereka memasuki ballroom dengan tangan yang saling menggenggam. Sesekali Arabella melepaskannya. Bagaimanapun statusnya sekarang adalah istri orang. Di sana Arabella melihat ketiga sahabatnya dan beberapa teman sekolahnya yang juga ikut hadir. Mereka pun menghampiri Arabella dengan tatapan mata yang berbinar. Bagus banget sih dressnya, dari siapa? Julian ya, ucap Patricia membalas pertanyaan Aluna. Diem. Coba kan, kasihan nih besti kita jadi malu, ucap Cindy yang diikuti tatapan membunuh dari Arabella. Gue kesana dulu ya, ujar Julian. Julian, makasih ya, sekali lagi happy birthday, ucap Arabella dengan gugup. Ya, thanks ya Bel, ujar Julian berlalu. Arabella dan ketiga sahabatnya pun menikmati pesta yang diselenggarakan keluarga Julian itu. Arabella cukup terhibur dengan pesta ini sebab semua yang ada di pesta sangat mewah dan menyenangkan hatinya. Pukul 8 malam.
Sudah 2 jam Arabella mengikuti pesta Julian. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Ia pun melihatnya dan tertera nama ayahnya. Ia pun dengan semangat mengangkat telepon dari ayahnya. "Hai Yah, kenapa tumben sekali menelpon? Bella kira ayah udah merasa tak punya anak lagi." "Hai anakku sayang, maafkan ayahmu ini ya." "Baiklah, ada apa ya?" "Bella, sekarang kamu sedang ada di mana?" "Bella lagi di pesta teman Bella ya. Ada apa memangnya?" "Apa Denver bersamamu?" tanya Ardan dengan cemas. "Tidak, Bella sendiri. Kan Denver lagi pergi ke Maldives. Baru tadi sore dia berangkatnya ya." "Ada apa?" "Ya Tuhan, berarti benar." "Ayah, ada apa?" tanya Arabella mulai panik. "Bel, lihat TV sekarang dan lihatlah berita." "Ada apa ini sebenarnya ya? Lakukan saja perintah ayah." "Oke, Bella lihat berita dulu." Arabella bergegas mencari Julian dan menanyakan tempat TV. Ia pun ditunjukkan oleh Julian. Setelah ia tepat berada di depan TV, ia dengan cepat mencari berita. Sebuah jet pribadi yang berlambang Lorenzo Group dinyatakan hilang kontak. Menurut berita yang beredar, ada beberapa orang dalam jet pribadi tersebut, diantaranya 2 orang pilot, 5 orang dari perusahaan Lorenzo Group, serta CEO dari Lorenzo Group, yaitu Denver Lorenzo, ujar presenter berita di TV. Arabella merasa lemas di kakinya. Ia mundur beberapa langkah dan ditangkap oleh sahabatnya Patricia. Jet tersebut diperkirakan hilang di perairan Maldives, namun sampai sekarang belum ada tanda di mana korban sekarang. Salah satunya sang CEO. Walaupun bagaimanapun Denver adalah salah satu triliuner yang disegani oleh seluruh pembisnis dunia sebab kecerdasannya dan juga kegigihannya dalam berbisnis. Tak ayal pada usianya yang ke-28 tahun sudah memegang perusahaan sebesar seperti Lorenzo Group. Lanjut si presenter. "Matikan TV-nya," seru Julian. Arabella merasa cemas tiada tara mendengar kabar tersebut. Bahkan ponselnya terlepas dari genggamannya. Ia menatap kosong pada Patricia yang ada di sampingnya. Denver, lirih Arabella dengan pelan. "Denver nggak apa-apa, oke? Lo tenang dulu ya," ujar Patricia menenangkan. "Tapi Denver," ucap Arabella dengan suara yang bergetar. "Kayaknya mustahil deh korban selamat. Kan Maldives luas dan mereka mustahil berenang seluas itu," ujar salah satu tamu undangan. Mendengar penuturan orang tersebut, Arabella merasa kakinya mendadak lemas, kepalanya pening, dan tubuhnya kehilangan keseimbangan. "Denver," lirih Arabella dengan tubuh merosot ke bawah, yang langsung ditangkap oleh Patricia. "Bella," Julian panik dan menepuk pipi Arabella dengan pelan. "Cindy, Aluna," seru Patricia, sedangkan yang merasa namanya dipanggil bergegas mendekati Patricia dan terkejut melihat Arabella yang pingsan. "Kalian ada yang bawa mobil nggak?" tanya Patricia dengan panik. "Gue bawa," seru Cindy. "Gue aja yang antar Bella," setelah Julian. "Jangan Julian, ini pesta lo. Kita nggak mau bikin pesta lo hancur. Kasihan tamu undangan kamu Julian," tolak Aluna dengan sopan. "Tapi Bella, dia baik-baik aja. Dia cuma shock doang kok," sela Patricia. "Lo bantuin angkat Bella aja sampai mobil gue," titah Cindy. "Oke." Julian pun menggendong Arabella ke mobil Cindy dan mereka pun bergegas ke mansion Arabella. Setelah sampai, mereka langsung disambut oleh beberapa bodyguard bertubuh King Kong di pintu mansion. Mereka mengeluarkan Arabella dan langsung menyuruh bodyguard untuk menggendong Arabella. Mereka pun menurutinya. Sampai di dalam mansion, mereka disambut pelayan dan tampak cemas melihat nyonyanya tak sadarkan diri. "Ambilkan minyak angin sekarang," ujar Aluna yang diikuti anggukan dari pelayan tersebut. Tak lama pelayan datang dengan pesanan Aluna. Mereka segera menyadarkan Arabella. "Bel, bangun, please," ujar Cindy. Tak lama mata indah Arabella terbuka. Ia menatap datar pada ketiga sahabatnya, seakan baru sadar dari mimpi. Arabella panik saat mengingat Denver. "Luna, Denver gimana?" "Kita belum ada yang tahu keadaan Denver sekarang, Bel," ujar Aluna.
Gue takut, lirih Arabella. Kita di sini sama lo, oke? Jangan takut, ucap Cindy memeluk Arabella dan disusul oleh Patricia dan juga Aluna. Laki lo pasti baik-baik aja, oke? Iya, dia pasti baik-baik aja. Mendengar penuturan ketiga sahabatnya, Arabella semakin menangis dan mengkhawatirkan Denver, suaminya. Bel, lo punya nomor teman atau anak buah Denver enggak? Tanya Aluna. Jonathan, lirih Arabella. Arabella segera menghubungi Jonathan. Jonathan, bagaimana suamiku? Maaf Bel, sampai sekarang keberadaan Denver belum ditemukan, tapi kami berusaha untuk menyusuri perairan Maldives untuk mencari petunjuk. Kamu mengetahuinya, tapi tidak memberitahuku, Jonathan, sentak Arabella. Maaf, Bel, sebenarnya sebelum hilang kontak, Denver mengirimkan pesan kepadaku. Ujar Jonathan. Apa isinya? Dia bilang, apapun yang terjadi, aku tidak boleh memberitahumu. Sialan pria itu. Dia berusaha membuatku menjadi janda. Kesal Arabella dengan decakan kerasnya. Namun air matanya terus saja mengalir. Kami akan mengabarimu jika ada perkembangan tentang Denver. Memang seharusnya begitu, Jonathan. Oke, aku akan ikut mencari bosku. Dan kita harus mengakhiri telepon ini. Oke, ujar Arabella menutup teleponnya. Gimana? Tanya Cindy. Jonathan juga belum menemukan Denver, ujar Arabella menyadarkan kepalanya ke Cindy. Dia akan pulang, percaya deh, ujar Cindy mengelus kepala Arabella. Kita temenin lo di sini, oke Bel? Saran Aluna diikuti anggukan kepala dari Arabella. Malam hari dengan mata sembab, Arabella bangun dan melangkahkan kakinya pergi meninggalkan ketiga sahabatnya yang tertidur. Ia berjalan mendekati kamar Denver. Om, Bella kangen, ujarnya dengan sedih. Arabella berjalan dan mendudukkan dirinya di kasur king size milik Denver dan menatap ruangan dengan tatapan kosongnya. Ia merindukan sang pemilik kamar. Ia kembali menangis dalam diam. Ia berjalan ke arah lemari pakaian milik Denver dan mengambil kaos Denver. Arabella memeluk kaos itu dan merasakan bau dari kaos itu sama dengan aroma citrus yang biasa dipakai oleh suaminya itu. Om, di mana sekarang? Gadis itu menidurkan dirinya di kasur milik suaminya. Matanya lelah untuk menangis, badannya lelah, begitupun hatinya. Merasa sangat lelah karena masalah tak ada habisnya. Masalah Julian saja belum selesai, dan sekarang ditambah dengan hilangnya sang suami. Om, kenapa nggak ngajak Bella sekalian? Umpat Arabella menutup matanya.